Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita melanjutkan kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter yang sudah selama 2 bulan kita berhenti, kita rehat karena Ramadan dan di bulan Syawal. Dan mumpung ya masih baru meninggalkan Syawal tadinya, sudah tidak ada salahnya juga kita masih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita selama bulan suci Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, langsung saja biar nanti waktunya nggak terlalu mepet. Mungkin juga nanti ada pembukaan dari Ustadz Hambal juga, karena sudah lama kita nggak kajian, tentu kita juga akan ya sedikit lemas gitu ya, karena sudah lama nggak kajian. Kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCMPDI, waktu dan sempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa memulai kembali majelis ilmu kajian hadis karakter, yaitu 420 hadis sahih pembentuk karakter. Dan ini patut kita syukuri bersama ya, karena ngaji itu adalah kebutuhan masing-masing dari kita ya. Ngaji itu adalah tuntutan keimanan kita agar bisa menguat, karena hati kita ini terisi dengan 2 hal, terisi dengan keimanan dan terkadang terisi dengan kemunafikan ya. Saling dorong ya. Kalau kemunafikannya itu lebih kuat, maka pengaruh keimanannya melemah. Demikian juga sebaliknya, kalau pengaruh atau keimanannya ini adalah lebih kuat, lebih mendominasi, maka virus-virus kemunafikan ini bisa terdorong keluar. Jadi kemunafikan ini menjadikan iman seseorang itu kurang bisa berfungsi, kurang bisa mewujudkan aksi-aksi kebaikan. Maka kita yang menginginkan hati kita ini dipenuhi dengan keimanan, maka kita butuh ilmu, kita butuh ngaji.
sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani, Handalah seorang sahabat Rasulullah SAW datang mengaduh kepada Rasulullah karena merasakan ketika jauh dari Rasul itu jauh berbeda ketika dekat ngaji bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau datang, maka Rasulullah SAW berkata, "Malaka ya Handalah, ada apa denganmu wahai Handalah? Apa yang mendorong kamu datang menemuiku?" Maka Handalah mengatakan, "Nafaqah Handalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kayaknya virus-virus kemunafikan sudah merasuk dalam hati Handalah ya Rasulullah. Nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Kalau kami ini berada di sisimu, ngaji padamu, maka engkau selalu mengingatkan kepada kami neraka dan surga. Karena dua hal tersebut adalah sesuatu yang pasti kita temui. Apakah kita berujung di neraka ataukah di surga, tergantung kita di dalam menyikapinya. Engkau mengingatkan kami dengan dua hal tersebut, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kami bisa memandang surga dan neraka itu di hadapan kami, ya. Kita takut kemaksiatan karena ada neraka, kita semangat ngejar kebaikan-kebaikan karena kita melihat di depannya ada surga. Falamma raja'na hafasnal azwat wal wadhi'ah wa nasina katsiran. Namun ketika kita pulang ke keluarga kami, ngurusi dunia kita, harta kita, maka kami lupa, ya. Kami mulai melupakan dua hal tersebut, melupakan bayangan surga dan bayangan neraka. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tadumuna 'alal hal allati taqumuna biha min indi." Kalau seandainya kalian itu bisa tetap menjaga kondisi sebagaimana kalian berada di sisiku saat ngaji bersamaku, ada bayang-bayang surga dan neraka di hadapan mata, maka la safahatkumul malaika fi majalisikum, maka para malaikat akan menyalami kalian. Artinya level keimanan kalian itu akan sama seperti mereka. Wa fi turukikum wa ala furushikum, menyalami kalian baik ketika berada di majelis ilmu, berada di jalan-jalan, berada di ranjang-ranjang kalian, ya. Kenapa? Karena tetap bertahan, ya. Bertahan mengingat-ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW saat ta'lim, ya. Walakin ya Handalah sa'ah wa sa'ah, kan, tapi ya Handalah ya seperti itulah kondisi manusia, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Dan diantara yang menjadikan iman kita naik itu adalah ta'lim, ngaji, ya. Ngaji Al-Quran, ngaji Sunnah, ngaji yang menenteramkan kita, menyemangati kita untuk beramal. Nah, itu yang kemudian yang sangat kita butuhkan agar keimanan kita ini selalu meningkat, ya. Kita lanjutkan pembahasan masih dalam bab banyaknya jalan kebajikan, untuk mengingatkan kita bahwasanya jalan kebaikan itu sangat banyak. Allah menghamparkan di hadapan kita itu jalan-jalan kebaikan yang terkadang kita ini hanya melihat yang besar-besar saja, kita meremehkan yang kecil-kecil, padahal yang kecil-kecil, yang ringan-ringan ini menghasilkan pahala yang luar biasa, ya. Makanya Rasulullah SAW katakan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Walau antal fa'afaka biwajhin taub, meskipun bentuk kebaikan tersebut adalah sangat ringan, ya. Tersenyum saat berjumpa dengan saudara sesama muslim, ya. Jadi sangat banyak sekali Allah SWT membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan, ya. Cuman kitanya saja terkadang menganggap remeh. Kita menganggap remeh sebuah kebaikan karena kita tidak mengetahui fadilah, keutamaan di dalamnya.
Makanya Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hadis tentang targhib, tentang motivasi-motivasi beramal kebaikan. Agar apa? Agar kita menghargai sebuah kebaikan itu. Bahwasanya kebaikan itu luar biasa nilainya. Yaitu hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان فتشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Rawahu Muslim. Kalau hadis sebelumnya menjelaskan tentang pintu kebaikan berupa hari Jumat dan sholat Jumat, maka sekarang kita bahas pintu kebaikan berupa wudhu. Amalan yang sudah akrab, sering kita kerjakan, namun terkadang kita menganggapnya kecil sehingga kurang bersemangat di dalam mengerjakannya, hanya sebagai gugur kewajiban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim," jika seorang hamba muslim atau mukmin itu berwudu, fawasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, maka kharaja min wajhi kullu khati'atin, maka keluar dari wajah tersebut segala dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia melihat, dosa-dosa pandangan mata. Dengan kedua matanya itu akan rontok bersama air wudhu tersebut atau bersama akhir tetes air wudhu yang membasahi wajah kita. Artinya Allah menyebutkan di sini beberapa anggota yang wajib, ya, beberapa anggota wudhu wajib yang menjadi sarang dosa, sebab dosa kita. Ya. Yang pertama adalah wajah, yaitu mata kita, termasuk juga mulut kita. Maka dengan berwudu ini akan rontok bersama itu. Cuman pengaruhnya itu sangat besar. Jadi diperlukan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Artinya kalau kita ngerjakan wudu saat membasuh wajah kita ini, kemudian connect dengan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni saya, taubat atas dosa-dosa yang saya perbuat dengan mata saya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, dengan mulut saya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, maka itu bisa maksimal. Berbeda jauh dengan hanya sekedar gugur kewajiban, yang penting basuh wajah. Tapi kalau kita niatkan dari awal wudhu ini, semoga bisa merontokkan dosa-dosa yang ada pada wajah saya, yang diperbuat oleh mata dan mulut saya, maka insya Allah itu akan menghasilkan banyak, ya, dosa-dosa akan rontok. Demikian juga ketika dia membasuh kedua tangannya hingga siku, maka kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'alma, maka akan rontok dosa-dosa yang dari tangannya, segala kesalahan yang diperbuat tangannya tersebut bersama air, atau akhir qatril ma, bersama akhir tetes dari air yang membasahi kedua tangan kita, ya, karena pusat dosa itu aja, dari wajah, mata, mulut, demikian juga dari tangan. Kita mungkin nyakiti seseorang atau apa, atau ngerjakan sesuatu yang keliru,
Faidah ghasala rijlaihi, kalau dia mencuci, membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma', maka keluar dosa-dosa dari kakinya, dosa-dosa kesalahan yang diperbuat kaki tersebut melangkah ke tempat-tempat yang keliru bersama air atau bersama tetes terakhir dari air yang membasuh kakinya tersebut. Demikian juga ketika kita mengusap kepala kita, rambut kita, maka demikian juga akan keluar dosa-dosa dari kepala kita. Apa dosa-dosa dari kepala kita? Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang keliru, yang di otak kita, itu akan keluar bersama dosa, bersama air yang mengusap kepala tersebut. Hatta yakhruja naqiyan min adz-dzunub, sampai seorang hamba tersebut selesai berwudu, maka dia akan menjadi bersih dari dosa-dosa tersebut. Ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar wajib ada taubatnya. Dan ini awal dari taubat tadi itu. Jadi awal wudu ini menjadikan kita, makanya harus diiringi dengan niatan tadi. Niatan kita ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dengan perantara wudu ini. Dan apabila kita kerjakan sering dengan itu, maka kita akan, jadi amalan ini akan menarik mahabbah Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka sebelum berwudu, maka harus diawali dengan tadi niat dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat kepada Allah. Ayat tadi diawali dengan tawwabin. Allah suka dengan orang-orang yang tawab. Tawab itu bukan hanya sekali taubat, tapi berkali-kali taubat. Itu menunjukkan banyaknya dosa yang kita perbuat, karena kita manusia. Terkadang keliru, karena ada setan yang mengganggu kita, sehingga keimanan kita nggak stabil. Ketika ilmu tersebut, hidayah tersebut, ini betul-betul menguasai kita, mungkin kita terjaga. Namun kadang karena pinternya setan, maka hidayah tersebut agak tersingkir sehingga kita mengerjakan kesalahan-kesalahan. Maka harus diawali sebelum wudu, agar wudu kita ini maksimal, agar wudu kita ini maksimal efeknya, maka harus diawali dengan tadi menghadirkan rasa berdosa, pengakuan kita ini berdosa. Ini namanya tawab, orang yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbul mutatahhirin. Setelah itu diiringi dengan mencuci dosa tersebut, merontokkan dosa tersebut dengan berwudu, basuh semua anggota wudu kita tersebut. Jadi wudu ini adalah merupakan pintu kebaikan, pintu kebaikan yang tidak remeh, karena dia ini awal. Jadi awal banyak sekali kebaikan yang bisa kita kerjakan. Dengan berwudu kita akan ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka perhatikan, coba kita perhatikan kondisi ketika tidak berwudu dan ketika setelah berwudu. Setelah berwudu, dasar kita ringan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Jadi maka wudu ini awal, wudu ini adalah awal kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Ada motivasi, ada penyemangat. Kemudian kita akan mendapatkan perasaan yang lebih tentram, lebih nyaman dari wudu ini. Tidak bisa dipungkiri, Jadi ketika kita berwudu, maka ada rasa nyaman, tentram. Maka setan itu akan berusaha menjadikan kita malas berwudu. Malas berwudu ketika mau sholat, ketika mau tidur, ketika apa saja, Kenapa? Karena ketika seorang ini berwudu, maka setan ini mulai,
karena wudhu itu bagian dari ruqyah ya. Jadi kita mengawali wudhu kita dengan basmalah ini adalah ini bagian dari ruqyah, kita meruqyah diri kita sendiri. Dan beda air yang dibacakan basmalah dan air yang tidak dibacakan basmalah. Ketika kita berwudu mengawali dengan basmalah, maka air yang kita pakai itu usap ini adalah sama seperti air ruqyah. Makanya Rasulullah SAW ketika kita berwudu, beliau memerintahkan kepada kita untuk istinsyaq. Jangan lupa untuk memasukkan air ke hidung, lubang hidung. Kenapa? Beliau jelaskan, fa inna syaitan yabitu ala khayshumati. Karena setan itu nongkrongnya, bermalamnya itu di lubang hidung seseorang. Jadi dia ganggu kemana-mana anggota tubuh kita, tapi ada tempat nongkrong, ngopi kalau kita itu. Itu di lubang hidung. Ketika kita masukkan air wudhu ini ke lubang hidung, itu sama seperti meruqyah lubang hidung kita, menjadikan mereka tidak kerasan di dalamnya. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka dia akan mudah mengganggu kita. Kenapa? Karena markasnya ini tidak pernah kita ganggu. Jadi kalau markasnya ini sering kita bersihkan ruqyah dengan air wudhu tadi, maka dia tidak kerasan mengganggu kita. Maka itu faedah dari wudhu itu. Jadi banyak sekali faedah dari wudhu yang kita peroleh ya. Di samping juga wudhu ini menjadi sinar bagi kita ya. Wudhu itu dari kata bau ya. Secara bahasa wudhu itu dari kata bau. Bau itu adalah sinar. Maka kita berwudhu itu kita berusaha menyinari anggota wudhu kita, dan itu sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Nanti umatku dikenali pada hari kiamat itu dengan cahaya yang ada di dahi dan cahaya yang ada di tangan dan kaki mereka, min atharil wudhu, karena bekas wudhu. Dan cahaya ini akan kita peroleh baik ketika kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita membiasakan wudhu, aura wajah seorang yang biasa wudhu kan berbeda dengan yang tidak pernah wudhu. Tidak bisa dipungkiri antara ini seorang muslim yang rajin berwudhu dengan satunya lagi bukan orang Islam, tidak pernah wudhu, tapi dia mandi. Beda jauh. Ini bersinar ada aura ya. Jadi ada sinar yang memancar dari wajah kita ketika kita membiasakan wudhu, yang mana aura sinar ini, cahaya ini tidak bisa diperoleh dengan berbagai macam kosmetik ya. Apa saja nggak bisa. Kenapa? Karena ini alami dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dari kata zau, dikatakan wudhu karena dari kata zau. Zau itu adalah sinar. Jadi kalau kita membiasakan berwudhu, maka Allah akan memberikan cahaya di wajah kita, aura kita menjadi cerah. Kemudian juga nanti di akhirat, terlebih di akhirat, Allah akan memberikan sinar sebagai tanda ini adalah orang wajib berwudhu. Dan nanti di akhirat itu yang ada adalah bukti. Adanya Allah SWT ketika kita mengerjakan suatu amal, maka Allah SWT akan kasih dia khas dari amalan tersebut. Kalau wudhu ini ada sinar. Semakin kita sering berwudhu, semakin terang sinar di wajah dahi kita, demikian juga tangan dan kaki kita. Maka pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini yang pertama adalah bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan wudhu yang luar biasa. Jadi wudhu ini pintu kebaikan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama adalah al-wudhu syatrul iman. Wudhu itu adalah separuh keimanan. Bagaimana dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman.
bahwasanya berwudu itu adalah separuh atau sebagian dari keimanan. Kenapa Rasulullah SAW katakan demikian? Bagaimana saya jelaskan tadi bahwasanya wudu ini menjadi awal munculnya aksi-aksi kebaikan dari keimanan kita. Wudu ini menjadikan kita ringan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kita akan bisa merasakan beda antara wudu dan kondisi tidak berwudu. Maka di sini disyariatkan agar kita dawam membiasakan berwudu dan membiasakan menjaga wudu kita ketika batal. Ya, itu efeknya luar biasa. Nanti akan ada penjelasan dan contohnya. Kemudian yang kedua, al-wudu mukaffirun lidzunub. Wudu itu di antara keutamaan wudu itu menghapuskan, merontokkan dosa-dosa kita. Jadi tidak ada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Mesti ada kelirunya. Tidak ada yang tidak keliru, mesti ada kelirunya. Cuman ada yang sadar dengan tersebut, mengakuinya, ada yang tidak mengakuinya. Maka tadi agar wudhu kita ini maksimal, maka kita harus menghadirkan dosa-dosa yang kita perbuat selama sehari ini, selama antara satu wudhu dan wudhu yang lainnya. Itu apa saja dosa yang kita kerjakan. Dari situ kemudian kita mengharap kepada Allah SWT agar wudhu ini betul-betul berfungsi untuk merontokkannya, bukan sekedar gugur kewajiban. Itu akan beda, karena innamal amalu binniyat, karena amalan itu tergantung niatnya. Efek dari amalan juga tergantung niat yang mengiringi amalan tersebut. Nah, makanya dalam beberapa hadis imanan wahtisab, Rasulullah menambahi atas dasar iman dan ihtisab, maka efeknya akan seperti ini, ya, motivasi. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala ba'da wasfihi li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan setelah menjelaskan tata cara wudunya Rasulullah SAW, maka dia katakan ini ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a misla wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu ini, kemudian beliau bersabda, man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Kemudian hadis yang lain juga, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adbari. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka keluar dosa-dosa dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi juga seperti itu. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, al-muhafadzah 'alal wudu min alamati ahli iman. Menjaga wudu itu di antara tanda ahli iman, di antara tanda orang yang mukminnya bagus, imannya bagus, itu menjaga wudu. Kenapa demikian? Karena dengan menjaga wudu itu ada semangat kebaikan terus meletup-letup. Dia bisa terlindungi dari gangguan setan. Dia bisa menyemangati dirinya untuk ringan dalam mengerjakan kebajikan. Sebagaimana dalam hadis Tauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah wa la yahafidh 'alal wudu' illa mu'min. Istaqimu, istiqomahlah di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan, wa lan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu mengerjakan semua bentuk ketaatan. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Ya, kekuatan kita ini terbatas, maka kerjakan semampu kalian. Yang penting bisa istiqomah. Wa'lamu, dan ketahuilah anna khairu amalikum, amalan kalian yang paling baik adalah as-shalah. Wa la yuhafidh 'alal wudu' illa mu'min.
Tidak ada seorang pun yang mampu menjaga wudunya kecuali mukmin yang sempurna keimanannya. Artinya kalau kita bisa menjaga wudu, maka itu salah satu tanda bahwasanya kita ini seorang yang beriman, yang Allah mudahkan untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena banyak dari kita ini sangat malas untuk berwudu. Wudunya kalau 1 menit sebelum sholat. Ya. Kalau orang beriman yang bagus, ya, keimanannya itu jauh sebelum azan itu sudah siap-siap berwudu. Ya. Makanya beliau katakan la yuhafid alaihi illa mu'min, tidak menjaga wudu, berhasil menjaga wudu kecuali seorang yang betul-betul beriman. Ya. Karena kalau seperti itu dia akan ringan ke masjid, ringan apa saja. Kemudian yang keempat, al-wudu alamatu ahli iman yaumil qiyamah. Wudu itu adalah tanda orang beriman nanti pada hari kiamat. Jadi Rasulullah mengenali umatnya dari ini, dari wudu ini, sinar tadi itu. Demikian juga nanti kita akan mendapatkan banyak keutamaan dari pengaruh ini. Ya. Bagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dikenali pada hari kiamat dengan cahaya di dahi. Ghurran itu adalah cahaya di dahi, muhajjalin cahaya di tangan dan kaki, min atharil wudu karena bekas wudu. Artinya gambarannya adalah nanti di antara kita itu ada yang sinarnya itu mungkin 100 watt, ada yang 200, ada yang cuma 5 watt, ada yang kurang dari itu. Ya tergantung kita ya, semangat berwudu ataukah tidak. Ya. Jadi kita bacakan motivasi-motivasi dari Rasulullah SAW ini agar kita betul-betul menghargai wudu ini pintu kebaikan yang luar biasa. Yang kelima, al-wudu min asbabi dukhulil jannah wa tahallu bi halliha. Wudu ini salah satu sebab seseorang bisa masuk surga dan dia mendapatkan perhiasan dengan ini. Ya. Bagaimana dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yatawadda fa yasilu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannah. Tidaklah seorang muslim yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya kemudian salat 2 rakaat muqbilun alaihima biqalbi dengan penuh kekhusyuan dalam 2 rakaat salat tersebut, illa wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk ke dalam jannah. Demikian juga hadis Abi Hurairah, sami'tu Khalil sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu. Nanti perhiasan seorang mukmin di surga itu sesuai dengan batas wudu dia itu. Demikian juga jadi batas dan kuantitas, ya. Jumlah perhiasan yang dia peroleh, yang dia pakai itu nilainya itu sesuai dengan jumlah wudhu yang dia kerjakan. Jadi batas wudhunya sampai mana, itu batas perhiasan, mungkin sinarnya tadi. Demikian juga kualitasnya bagaimana, bukan semakin banyak semakin berat, tapi tadi kualitasnya tadi itu semakin bagus kualitas perhiasan dia. Kemudian demikian juga dalam surat Al-Hadid, Allah SWT menjelaskan perbedaan antara pengaruh dari keimanan tadi dan pengaruh dari niat, pengaruh juga dari semangat, ya, si niat yang mengiring saat berwudu. Itu nanti berbeda antara orang munafik dan orang yang mukmin. Ya. Orang munafik karena wudunya tadi hanya mungkin gugur kewajiban dan tidak tadi mengharap pahala darinya, hanya sedikit
Bahkan kalau dia riya ya nggak ada sinarnya. Sedangkan orang mukmin betul-betul bersinar. Jadi yauma yaqulul munafiqun wal munafiqatu alladziina aamanu. Hari kiamat nanti ketika tidak ada sinar, gelap gulita, itu orang-orang munafik ketika digiring ke padang mahsyar itu, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, Unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami agar kami bisa berjalan tersinari dengan sinar kalian, karena sinar kami tidak ada. Jadi wudhu yang dikerjakan kurang berfungsi, kurang memberikan efek sinar, karena tadi niatnya nggak benar dan yang lainnya. Unduruna naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Maka orang-orang beriman menjawab, kilarji'u wara'akum, kamu cari sinar sendiri di belakang sana, faltamisu nura, kami akan terus berjalan dengan sinar kami. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalil azab. Jadi harapan terbesar kita dari wudhu kita ini agar nanti di hari kiamat saat Allah SWT menggiring kita kepada mahsyar itu, kita bisa berjalan enak, terang benderang. Karena orang munafik tersiksa, apalagi orang kafir. Jadi mereka dikatakan sampai nggak bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Karena nggak ada cahaya sama sekali. Jadi harapan kita terbesar dari kita memperbanyak wudhu adalah agar kita nanti di hari kiamat kita bisa menikmati sinar dari wudhu kita tersebut. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya wudhu itu punya dua fungsi, yaitu mensucikan badan dari hadas agar kita bisa sholat. Karena layak Allah sholat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Fungsi yang kedua adalah mensucikan jiwa dari dosa. Jadi fungsi luar dan fungsi dalam batin. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Terlebih Rasulullah SAW juga menjelaskan bagi mereka yang betul-betul menjaga wudhunya itu ada keistimewaan. Dia di samping Allah menghapuskan dosa-dosa dia, ini juga menjadi sebab melesatnya seseorang ke surga dulu. Nama dia ini sudah terdaftar di surga, padahal dia masih kepanasan di dunia, masih kedinginan di dunia, masih kelaparan di dunia, tapi nama dia, bayangan dia itu sudah nongkrong di surga sebagaimana Bilal. Jadi Rasulullah SAW itu memanggil Bilal karena ketika beliau Isra itu mendapati ada suara sendal, bunyi langkah sendal di surga. Ketika ditanya, itu langkah siapa? Kata malaikat, itu adalah langkah Bilal. Maka setelah itu dia bertanya kepada Bilal di pagi harinya, yaitu sabda beliau, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah, ma dakhaltul jannah qad illa sami'tu khasataka amami, dakhaltul bariha al jannah fasami'tu khasataka amami. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu bisa mendahului aku di surga? Saya malam saya masuk surga dan aku mendapati suara langkahmu itu sudah di depanku. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma adzantu qad illa shallaitu rakaatain. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah azan kecuali setelah itu pasti aku sholat 2 rakaat. Wa ma asabani hadatsun qad
dan tidaklah aku berhadas illa wa tawadda'tu indaha, kecuali aku langsung wudu. Wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'atain, dan aku wajibkan atas diriku, lillahi atau saya pokoknya Allah, untuk Allah, saya wajibkan atas diriku untuk Allah, yaitu saya harus sholat 2 rakaat dari wudhu ini. Dalam riwayat yang lain, tidaklah aku berwudhu kecuali setelah itu saya sholat semampuku. Ini yang menyebabkan Bilal itu lebih, jadi menjadikan jadi wudhu ini bisa melesatkan seseorang masuk ke dalam surga. Bayangan dia, nama dia, padahal dia masih di dunia, masih kepanasan, masih kelaparan. Jadi ini yang kita harapkan. Cuman bedanya Bilal dengan kita adalah dari sisi istiqomahnya. Bilal itu sampai bisa mengatakan seperti ini karena beliau konsisten, istiqomah betul. Tidaklah berhadas kecuali langsung wudhu. Ini juga dikerjakan oleh beberapa sahabat, seperti Abu Bakar terkenal seperti itu, juga Utsman bin Affan juga terkenal seperti itu. Memang tidak wajib menjaga wudhu, akan tetapi ketika kita menjaga, luar biasa manfaatnya. Jadi yang patut kita harapkan manfaat dari itu. Silakan azan dulu. Kita break dulu, barangkali ada yang batal wudhunya, silahkan ambil air wudhu dulu dan kembali lagi ke tempat semula.
lanjutkan. Jadi di antara faidah pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah anjuran untuk menjaga wudhu karena keutamanya luar biasa dan terbukti ya, seperti yang dikerjakan oleh Bilal tadi, dan Rasulullah SAW sampai memberikan jadi heran, kok bisa mendahului saya Bilal. Kalau ba'dul arifin, sebagian ahlu ma'rifat itu mengatakan tentang keutamaan menjaga wudhu, artinya batal wudhu lagi ya. Ini bukan hadis, akan tapi ini ahlu ma'rifat mengatakan seperti ini karena dia mungkin bisa merasakan faedah dari menjaga wudhu, atau melihat beberapa orang yang karena menjaga wudhu ini dia mendapatkan hal tersebut. Beliau mengatakan man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bi sab'i khisal. Barang siapa yang mendawamkan wudu, membiasakan dawam itu habis batal langsung wudu lagi ya, terus menerus wudu, maka Allah akan muliakan dia dengan 7 hal. Al-awwal tarhubul malaika fi suhbatih. Yang pertama adalah para malaikat itu suka menemani orang ini. Kalau malaikat suka menemani orang ini, maka setannya kabur. Kalau setannya, malaikatnya malas menemani kita, maka yang dekat itu adalah setan. Jadi sama seperti tadi itu, saling dorong, tergantung siapa yang kita undang. Kalau yang kita undang ini adalah malaikat, dengan membiasakan wudhu tadi itu, maka setannya ini akan terdorong, mental. Jadi tarwabul malaika fi suhbati, malaikat suka menemani dia. Yang kedua, la yazalul qalam raddan min kitabati thawabi. Pena penulis pahala itu selalu basah dengan tulisan pahala orang ini, artinya itu berpahala dan terus menghasilkan banyak kebaikan, sehingga pena-pena kebaikan ini, pena penulisan takdir ini, tulisan apa, catatan amal ini terus mencatatkan kebaikan-kebaikan bagi dia, karena wudhu ini akan memberikan efek-efek positif sehingga kita ringan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Asal yang ketiga, tasbihu a'dha'ihi wa jawarihi. Jadi kalau anggota tubuh, anggota wudhu kita ini selalu kita basuh dengan wudhu, maka anggota wudhu ini akan bertasbih dan itu akan tertulis pahala bagi kita. Kemudian ar-rabi', jadi tasbihnya bagaimana? Kalau lisan yang meringankan lisan ini untuk membacakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tangan, menjadikan tangan kita ini ringan mengerjakan kebaikan, itu tasbihnya tangan. Kaki juga demikian, ketika kita berwudu, meringankan kaki ini jalan ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya, ke tempat baik berat, tempat buruk semangat. Kemudian yang keempat, ar-rabi' la tafutu takbiratul ula. Keutamanya kalau kita menjaga wudhu, maka Allah akan ringankan bagi kita untuk mendapatkan takbir pertama. Kita tidak akan ketinggalan sholat. Jadi ini rahasia kenapa ya, kenapa para salafus soleh itu mereka bisa istiqomah selama 40 tahun, selama berpuluhan tahun itu nggak pernah ketinggalan sholat. Salah satu diantaranya adalah karena ini ya, dia menjaga wudhu. Seperti perkataan ini perkataan Rabi'ah bin Yazid al-Iyadi, anu qala ma azzana al-muazzin li salati adh-dhuhri mundu 40 sana illa wa ana fil masjid illa an akuna maridan aw musafiran.
Tidaklah seorang muadzin memandangkan azan zuhur kecuali saya sudah berada di masjid itu selama 40 tahun bisa continue. Salah satu apa rahasianya adalah karena mereka menjaga wudu, memudahkan kita, meringankan kita bisa takbirat, mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ihram. Yang kelima al-khamis, idza nama ba'sa malakan yahfadhu min syarri tsaqalain. Kalau seseorang itu berwudu ketika hendak tidur, jaga wudunya sampai mau tidur wudu, maka Allah mengutus malaikat untuk selalu menjaga orang ini dari kejahatan tsaqalain, kejahatan manusia dan jin. Ya. Dan memang itu nasihat Rasulullah kepada para sahabat seperti kepada Barra bin Azib. Qala li Rasulullah SAW, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Semua bagi ala syikikal aiman. Jika engkau mau tidur, maka wudulah seperti wudu sholat. Kemudian tidur miring ke kanan. Kenapa faedahnya luar biasa. Kemudian yang keenam, yusahhirullahu alaihi sakaratul maut. Allah akan memudahkan dia ketika sakaratul maut. Mudah ruh ini keluar dari jasad, tidak tersiksa. Yang terakhir, yang ketujuh adalah ayakuna fi amanillahi ta'ala madama ala wudu. Dia akan berada dalam lindungan Allah selama menjaga wudunya. Artinya dengan wudu ini Allah SWT akan menjadikan kita punya benteng, punya tameng. Mungkin hasilnya kita kena bala karena kita jaga wudu sehingga tertahan. Allah melindungi kita. Jadi itu keutamaan yang luar biasa yang patut kita perhatikan, ya, yang patut kita perhatikan agar mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, yaitu dengan menjaga wudu. Yang terakhir, bahwasanya wudu ini sebab keberkahan ilmu para salafus soleh. Jadi kenapa dahulu mereka ini luar biasa barokah ilmunya? Salah satunya adalah karena mereka menghormati ilmu dengan berwudu. Ya. Seperti makanya dikatakan di sini karena salafus saleh amah wa ahlul hadis khassah yu'azzimuna hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqirunahu wa kana min tawqirihim lahu annahum kanu yastahibbuna an yuhaddithu bihi ala taharah. Para salafus saleh terlebih ahlul hadis mereka sangat menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penghormatannya adalah mereka tidak belajar hadis dan tidak menyampaikan hadis kecuali dalam kondisi suci. Seperti Imam Malik dan yang lainnya seperti itu. Ketika Imam Malik mau mengajarkan hadis, dia wudu kemudian pakai pakaian yang terbaik. Ketika ditanya, kenapa engkau mengerjakan seperti itu? Beliau katakan, aku ingin menghormati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini tidak wajib, tapi kalau ketika kita mengerjakan tersebut menghormati ilmu, maka muncul barokahnya tadi itu. Ya. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa, ilmunya ini bisa terikat dalam benak mereka, otak mereka. Di antaranya adalah karena tadi itu wudu. Ya. Jadi Allah SWT memuliakan mereka, menjadikan ilmu ini mudah untuk dikuasai. Sebabnya adalah karena kita ta'zim, ya, menghormati ilmu tersebut dengan berwudu. Memang bukan wajib, tapi kalau kita betul-betul mengerjakan dengan niat tersebut, Allah akan memberikan keluarbiasaan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya. Sudah paham semua ya? Ya, saya sedikit tanya, Ustaz. Ya. Apakah wudu itu ada waktu jedanya sehingga kita itu secara otomatis batal, Ustaz? Apakah artinya begini, umpamanya dari zuhur sampai asar gitu ya, itu memang kalau kita wudu cuma zuhur sampai asar, bahkan sampai maghrib, apakah bisa dipakai terus, Ustaz, wudu itu, Ustaz? Iya.
Ya. Jadi wudhu itu tidak ada batas akhirnya. Nah, jadi ini habis masanya kemudian datang waktu sholat berikutnya, habis masanya kemudian wudhu, enggak, tetap ya. Jadi diperbolehkan kita wudhu dengan satu wudhu ini kita bisa mengerjakan beberapa sholat ya, baik zuhur, asar dan yang lainnya, selama tidak batal. Tapi kita dianjurkan untuk tajdidul wudhu setiap kali sholat. Jadi memperbarui wudhu setiap kali sholat itu dianjurkan. Kalau tidak mengerjakan tidak ada masalah. Seperti kisah Imam Syafi'i ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jadi ketika ada hajat ke Baghdad, Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Ketika ke Baghdad itu kemudian bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini sesuatu yang sangat diharapkan ya. Kenapa? Karena diharapkan oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya penasaran dengan Imam Syafi'i. Kenapa penasaran? Karena Imam Ahmad itu setiap kali sholat, yang doa yang dia baca adalah habis sholat itu, doa yang dia baca adalah Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris selama 40 tahunan. Pokoknya bertahun-tahun mengerjakan seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua aku dan Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu siapa? Syafi'i ya. Jadi ketika anaknya bertanya, kenapa engkau selalu menyebut nama Muhammad bin Idris untuk dimintakan ampunan? Kata Imam Ahmad, oh dia sangat berjasa bagiku, karena dia adalah guruku. Meskipun berbeda mazhab kan setelah itu ya, banyak perselisihan pendapat, tapi tetap ya, Imam Ahmad ini mendoakan Imam Syafi'i sampai penasaran. Ketika datang kepada Imam Syafi'i maka betul-betul disambut, dan anaknya ini penasaran pengen melihat bagaimana Imam Syafi'i sampai bapaknya betul-betul mendoakan Imam Syafi'i, bagaimana kondisi malamnya. Maka disiapkan tempat wudhu juga agar ketika mau sholat malam atau sholat subuh bisa langsung wudhu di situ. Tapi anaknya ini heran ya. Anaknya berkata kepada Imam Ahmad, kayaknya ini salah orang, bukan Muhammad bin Idris yang kamu sebut, bukan Imam Syafi'i. Kenapa salah orang? Kata Imam Ahmad, enggak, ini Muhammad bin Idris. Kenapa kok salah orang? Karena saya ngamati orang ini ya, orang ini sholat subuhnya nggak wudhu ya. Kemudian nggak sholat malam kayaknya, karena saya nggak lihat bayang-bayang sholat malam, nggak ada, karena diintip ya. Nggak sholat ini. Kemudian waktu dijamu makanan itu ya, semua makanan dimakan, artinya sangat banyak makanan yang dia makan itu. Sedangkan menurut pemahaman anaknya ini, orang alim itu makannya sedikit ya, apalagi malam makanya paling sedikit gitu ya. Beda dengan orang seperti kita, ada makan semua dimakan. Maka kemudian Imam Ahmad juga penasaran, bertanya kepada Imam Syafi'i. Anak saya penasaran, menanyakan 3 hal yang membuat saya juga penasaran. Kenapa engkau makannya banyak ya. Kata Imam Syafi'i, saya datang itu dalam kondisi agak sakit, ngerges ya. Dan to'amul kuroma dawa ya, wa to'amul bukhola ya. Dan makanan orang dermawan itu adalah obat. Karena saya sakit, saya ini obat ini, saya makan semua agar saya ternyata saya sehat setelah itu ya. Dan makanan orang bakhil itu jadi penyakit. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas. Dia nggak ikhlas. Meskipun ini kemudian menjadi perdebatan para ulama. Kemudian yang kedua, ya, kenapa saya nggak sholat malam? Ya, karena saya ini saya tersibukkan dengan membahas sebuah hadis, yaitu ya Aba Numair ma fa'ala Nuwair. Dari hadis ini, karena saya asik berpikir itu dari hadis Isa, ternyata kok sudah azan subuh. Karena asiknya berpikir ini, saya mendapatkan 100 pelajaran dari satu kalimat ini, hadis ini,
Yang ketiga, saya nggak butuh sholat subuh karena saya belum batal, saya nggak tidur semalam karena berpikir dengan tadi itu. Nah, jadi satu wudhu itu bisa dipakai beberapa kali sholat selama kita tidak batal. Itulah kualitas para ulama kita, mereka betul-betul menjaga wudhu. Demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Berwudu itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memudahkan kita dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, kerjakanlah ketaatan yang kita mampu, karena kita tidak akan mampu mengerjakan semua ketaatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.